Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Sungguh bersuka cita kalau hari ini kita masih bisa bertemu dalam ibadah. Dimanapun saudara sekalian berada, mari kita mau siapkan diri kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mau bawa setiap doa dan pujian kita kepadanya. Bersama-sama kita naikkan kidung pujian bagi Tuhan. Bapa, dengarlah suaraku. Ku mau nyanyi memuji namamu. Bapa, dengarlah suaraku. Ku mau nyanyi memuji namamu. Ku mau taat perintahmu. Ku mau dengar firman-Mu. Ku tahu Engkau mengasihiku. Ku tahu Engkau mengasihiku. Mohon Tuhan Kau pimpin langkahku. Meski sulit jalanku, Tuhan besertaku tak gentar. Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku serahkan hidup. Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku serahkan hidupku. Selamanya ku nyanyi memuji-Mu. Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku bersaksi bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku serahkan hidup. Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku serahkan hidupku. Selamanya ku nyanyi memuji-Mu. Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku bersaksi bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Sebab segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Jemaat, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Menenangkan diri kita di hadapan Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama mengambil sikap ibadah dan persiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita bersaat teduh. Satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地自耶和华的名，愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于你们。阿门。 Wahyu 4 ayat 11 berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadikan dunia. Dia pencipta kita. Dia pula lah yang melayakkan kita untuk boleh datang beribadah kepadanya hari ini. Karena itu, mari kita berikan hormat pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa.
Raja segala raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Sungguh ya Tuhan, Engkau Allah kami yang patut dan layak kami beri pujian dan hormat kami ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, begitu besar rahmat-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih bernafas dan ada hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur ya Tuhan. Karena hari ini kami datang untuk beribadah kepadamu. Dimanapun kami berada, janganlah kami hanya sekedar menyaksikan layar, tetapi kami boleh sungguh hadir dengan sikap yang benar. Bahwa kami sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah kami. Biarlah ibadah kami menyukakan Engkau. Terima kasih ya Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika saya berada di luar rumah, saya melihat ke langit. Langit begitu biru, awan begitu indah, langit begitu cerah. Saya merasa kagum dan bangga karena Tuhan yang saya sembah, yang menciptakan semua itu. Itu hanyalah satu dari sekian banyak hal yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita dan sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dialah yang layak menerima puji-pujian kita. Terpujilah nama Tuhan, sebab Dia yang tinggi dan layak dipuja. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapannya. Kita mau nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Sekali lagi kita mau katakan, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, begitu sering kita memuji Tuhan. Tapi begitu sering juga kita dengan mulut dan lidah yang sama
menggunakannya untuk menyakiti sesama kita, melukai keluarga dan saudara, bahkan mendukakan hati Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kita sekalian untuk boleh datang menghadap Dia. Mari kita mau bawa hati kita. Kita rendahkan diri di hadapannya. Mohon ampun kepadanya. Kalau masih ada ganjalan, masih ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Sungguh kita adalah manusia yang lemah. Tapi saat ini kita mau datang memohon Tuhan yang membasuh dosa kita. Hatiku senanglah, ku dengar suaramu, darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang Tuhan. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Saya undang jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sungguh kita adalah manusia yang lemah, namun kuasa Tuhan dapat membebaskan kita. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya, hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya, hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Kini ku datang, Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang dapat menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita. Masing-masing kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya ya Tuhan, Engkau menyingkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan mengetahui dengan jelas kecenderungan hati dan pikiran kami. Dalam banyak hal, kami tidak taat, tidak tunduk kepada Tuhan. Kami melakukan apa yang benar menurut pandangan kami sendiri. Kami melakukan ini dan itu sesuai dengan apa yang kami mau. Sekalipun kami tahu ada Tuhan yang menjadi pemimpin hidup kami.
namun kami membiarkan hidup kami dipimpin oleh dunia ini. Oleh sebab itu pagi hari ini ya Tuhan, dengan penuh kesadaran dan penyesalan kami datang kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang berkenan untuk menyucikan, menguduskan, menjamah setiap kami, memulihkan kembali kehidupan kami. Sehingga kami boleh mendengar lagi apa yang menjadi kehendak-Mu. Boleh mentaati lagi apa yang menjadi perintah-Mu. Dan biarlah Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan itu boleh ada dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami berdoa, biarlah pengakuan dosa ini bukan menjadi rutinitas ibadah atau formalitas belaka, tapi boleh menjadi kesempatan kami diizinkan, diundang untuk kembali mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 32 ayat pertama adalah janji Tuhan yang tersedia bagi setiap kita yang diampuni dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena ada anugerah yang limpah di dalam kehidupan kita. Ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya Biarlah dengan anugerah Tuhan yang limpah, kita terus menjaga kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli, bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada bulan April 2019, angin kencang menerbangkan begitu banyak tanaman tumbleweeds dari gurun Mojave menenggelamkan Victorville, California. Tanaman tumbleweeds ini adalah tanaman yang ketika tua menjadi kering, kemudian memisahkan diri dari akarnya, sehingga mudah terbang terbawa angin. Bapak Ibu jemaat sekalian, hendaklah dalam hidup kita tidak menjadi sama seperti tanaman ini. Tetapi kita boleh menjadi seperti pohon yang kokoh, semakin hari berakar semakin kuat, dan terhubung dengan sumber hidup kita, yaitu Tuhan. Mari saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Biar hidup kita boleh ditransformasi menjadi lebih serupa dengan Kristus. Di hadirat-Mu ku bersujud. di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Sekali kita mau katakan di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu.
benar. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. biarlah sungguh-sungguh kita menikmati hadiran Tuhan tempat ini. Kita mau naikkan pujian ini sungguh dari dalam hati kita. Mari kita bersujud menikmati kehadiran Tuhan. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Mas saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Hadirat-Mu, ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, Untuk mendengar suara-Mu. untuk mendengar suara-Mu, Sekali lagi kita mau katakan untuk mendengar suara-Mu. untuk mendengar suara-Mu. Di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Karena kami tahu hidup kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Supaya saat ini kami boleh berespon terhadap segala anugerah, kebaikan dan cinta Tuhan kepada kami. Dengan kami memberikan diri kami, hati dan pikiran kami, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami semua, kepada hamba-Mu ini, dan biar Roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius, pasalnya keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Matius pasalnya yang keempat, kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tema kita hari ini adalah berbicara tentang telinga yang baru. Telinga adalah alat untuk mendengar. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang kita dengar? Siapa yang kita dengar? Dan siapa yang berbicara? Dan suara siapa yang kita dengarkan? Apakah kita mendengar suara setan? Ataukah kita mendengar suara Tuhan? Kalau kita melihat di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, maka sebetulnya ini kita melihat bahwa di sini
dalam Matius 4 ini Tuhan Yesus dicobai. Dan dia dicobai oleh iblis selama 40 hari 40 malam. Yesus itu bergumul di padang gurun. Dia sendiri di sana. Dia sendiri di sana, tidak ada yang mendampinginya. Dia bergumul seorang diri selama 40 hari 40 malam. Dan tiba saatnya dikatakan bahwa akhirnya ada seorang pencoba pribadi. Iblis datang untuk mencobai dia. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan tentu ini bukan hanya sekedar omongan biasa oleh iblis. Karena memang pada saat itu Yesus sedang lapar. Selama 40 hari 40 malam dia tidak makan. Dan saatnya iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan kita akan melihat sebetulnya bahwa ada 3 hal yang akan kita pelajari. Reputation or character. Apa yang dimaksud di dalam bagian ini? Iblis berkata, jika engkau anak Allah. Iblis ingin memperhadapkan Yesus bahwa dia itu adalah anak Allah. Identitasnya yang mau ditekankan oleh iblis. Nah, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Show it, tunjukin, maka kamu akan semakin terkenal. Kamu akan semakin dimuliakan jika engkau mengubah batu ini menjadi roti. Dan memang kau perlu. Kamu sudah 40 hari 40 malam gak makan. Saatnya kamu makan dan kamu bisa melakukannya. Dan memang Tuhan Yesus bisa melakukannya karena dia adalah anak Allah. Dia sanggup mengubah batu itu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus tahu identitasnya juga. Kalau dia anak Allah, benar anak Allah, dia tidak perlu menunjukkan bahwa dia anak Allah. Dia tidak perlu membuktikan bahwa dia anak Allah. Karena dia sadar betul dia adalah anak Allah. Dan karena dia anak Allah, dia punya karakter anak Allah. Dan anak Allah hanya mendengar bapaknya. Saudara, ketika berbicara hal ini saya teringat seorang pribadi yang bernama Saul. Di dalam 1 Samuel 15, Samuel datang kepada Saul dan berkata, Allah sudah berbicara kepada saya, dengarkanlah firman Tuhan, kamu harus memerangi bangsa Amalek, karena mereka adalah bangsa yang menghalang-halangi kamu waktu kamu keluar dari tanah Mesir. Dan kamu harus memerangi, menghabisi rajanya, laki-laki atau perempuan rakyatnya, anak-anak, lembunya, kemudian kambing dombanya, harus kamu bunuh semua. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Saul pergi dengan rakyatnya, dia mengalami kemenangan yang besar. Tapi dia tidak membunuh semuanya. Dia membiarkan rakyatnya menangkap kambing, domba, lembu yang gemuk-gemuk. Kemudian mereka bawa pulang. Kemudian Saul juga membawa pulang Raja Agag ini. Tidak dibunuhnya. Karena memang kebiasaan pada saat seperti itu, untuk menunjukkan suatu reputasi daripada seorang raja yang menang, maka dia membawa pulang seorang raja, dipertontonkan kepada rakyatnya, baru dibunuh. Tetapi Tuhan sudah memerintahkan kepada Saul untuk membunuh semuanya. Kemudian Samuel datang dan Samuel berkata, apa yang saya dengar? Kenapa saya mendengar suara lembu, suara kambing dan domba itu? Kenapa kamu tidak membunuh semuanya? Oh iya, saya membiarkan rakyat itu mengambil yang gemuk-gemuk untuk kita persembahkan kepada Tuhan.
Samuel bilang, memang kamu tahu, Tuhan, apakah Tuhan membutuhkan persembahan-persembahanmu? Kamu sudah ditolak oleh Tuhan. Dan akhir Samuel ingin meninggalkan dia. Tapi Saul berkata, jangan tinggalkan saya, biar engkau pulang bersama-sama dengan saya. Tapi Samuel bilang, aku tetap akan pulang. Sehingga di sana dilihat bahwa Saul berusaha menahan jubah daripada Samuel. Dan jubahnya itu terkoyak. Samuel berkata, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Kata Samuel, berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Saul berusaha mempertahankan reputasinya sebagai raja. Tapi saya juga teringat seorang yang bernama Daud. Dia itu berdosa, berzina dengan Batsheba. Karena dia berzina dengan Batsheba, akhirnya dia membunuh suami daripada Batsheba, yaitu Uria. Dan Uria mati. Kemudian Nabi Nathan datang kepada Daud dan berkata, ada satu kisah, ada seorang kaya yang kedatangan tamu. Dan karena dia menyayangkan domba-dombanya, akhirnya dia mengambil domba daripada si miskin. Si miskin itu hanya punya satu-satu domba yang sangat disayangi. Tetapi domba itu disembelih untuk tamunya itu. Daud begitu marah. Dia bilang, maka orang itu harus dihukum dan harus mengganti. Dan Nabi Nathan berkata kepada dia, engkaulah itu. Engkaulah itu. Engkaulah orang itu. Dan apa yang menjadi jawaban daripada Daud kepada Nabi Nathan? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud tidak mencari pembenaran. Dia tidak mencari alasan ini, alasan itu. Tetapi dia langsung berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan akhirnya saya menyimpulkan, inilah yang membedakan antara Saul dan Daud. Kenapa Allah itu memilih Daud? Kenapa tidak memilih Saul? Karena Saul itu lebih mementingkan reputasi daripada mendengar suara yang daripada Tuhan. Tetapi Daud, dia tidak peduli dengan dirinya sebagai raja. Tetapi ketika Nabi Nathan menegur dia dengan keras, dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan dengan mendengarkan suara daripada Nabi Nathan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Ketika kita diperhadapkan, dengan apakah kita memilih reputasi, ataukah kita memilih karakter sebagai anak-anak Tuhan? Di dalam kita hidup, bekerja dan berusaha, apa yang kita lakukan? Apakah karena kita mengejar harta, kekayaan? Kita tidak peduli bahkan dengan karakter-karakter Kristus, karakter-karakter Kristiani. Dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Yang penting kita mendapatkan kekayaan itu. Yang penting kita mendapatkan uang itu. Kita tidak peduli dengan tata aturan. Yang penting saya mendapatkan jabatan. Yang penting saya mendapatkan kekuasaan. Kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Saudara dan saya, apakah kita juga demikian? Apakah kita memilih reputasi, ataukah di dalam kehidupan kita, kita berusaha, kita bekerja, kita melayani, kita hidup. Kita menunjukkan bahwa kita memiliki karakter-karakter umat Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-5, maka di sana ayat 1 sampai ayat ke-12 menceritakan bagaimana 10 kalimat bahagia itu. Dan itu berbicara tentang apa? Karakter umat kerajaan Allah. Karakter umat kerajaan Allah. Oleh karena itu setelah karakter umat kerajaan Allah disampaikan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Karakter-karakter itu show.
tunjukkan kepada dunia, supaya orang melihat karakter-karakter daripada umat kerajaan Allah itu. Dan ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, ayat 16, mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Bagaimana karakter saudara dan saya? Biarlah hari ini kita belajar bagaimana kita di hadapan Tuhan. Suara siapa yang kita dengar? Apakah suara iblis yang meminta kita untuk kita mempertahankan reputasi kita? Ataukah kita mendengar suara Tuhan yang berkata, kamu harus hidup di dalam karakter umat kerajaan Allah. Karakter-karakter Kristus. Supaya kita boleh menunjukkan kepada dunia. Dan dunia boleh memuliakan Bapa yang di surga. Yang kedua, body and soul. Iblis berusaha menggoda Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus itu jatuh. Iblis berusaha meyakinkan Tuhan Yesus supaya dia mengubah batu itu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Saudara, iblis membawa Yesus kepada physical needs more than spiritual needs. Iblis mau katakan Tuhan Yesus, kamu lapar sekarang. Ubah batu itu jadi roti dan kamu makan. Tetapi Yesus tahu siapa dirinya. Bahwa Tuhan Yesus katakan manusia hidup. Ada tertulis. Dikatakan bahwa manusia hidup tidak dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa sekali. Indah sekali jawaban daripada Tuhan Yesus ini. Manusia hidup tidak dari roti saja. Sehingga iblis tidak bisa memaksa lagi Tuhan Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Ubah batu menjadi roti. Karena Tuhan Yesus tahu siapa dirinya dan kepada siapa dia harus dengarkan. Dia hanya mendengar kepada Bapaknya. Dan ketika merenungkan bagian ini, saya teringat oleh seorang janda miskin di Sarfat. Waktu Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, dia bilang nanti seorang janda akan memberi kamu makan. Ketika Elia sampai di sana, Elia ketemu seorang janda, punya anak, dan dia meminta, bolehkah kamu memberikan kepada saya roti bundar, kecil saja. Terus janda miskin ini bilang apa? Saya tidak punya. Dikatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Menarik sekali jawaban daripada perempuan ini. Janda ini. Ya, tetapi jawaban daripada Nabi Elia berkata, iya, tapi buatkanlah dulu 1 roti bundar kecil buat saya. Saudara, di dalam konteks seperti ini, kita tahu itu tidak mudah. Kenapa? Pertama, dia seorang janda. Kemudian, ini adalah makanan terakhir bagi dia. Jadi orang akan sangat egois. Mempertahankan apa yang aku punya. Ini makanan terakhir. Bukan hanya itu, dia juga mempunyai anak. Kalau mungkin hanya bagi dirinya, ini bisa lebih mudah walaupun sangat sulit. Tetapi dia punya seorang anak kecil. Bagaimana jika kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini? Kita mau beri kepada Elia? Kita aja lapar, gak bisa makan, habis itu mati, dia bilang. Bukan hanya itu, dia juga punya anak. Kalaupun ada lebih, pasti dia makan kecil, dan yang besar adalah anaknya. Kok malah diminta?
Tetapi menarik sekali karena di dalam bagian ini justru janda miskin ini akhirnya membuat roti terlebih dahulu dan diberikan kepada Elia. Dan luar biasa memang dalam kisah ini. Akhirnya minyak dan roti itu tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Sampai waktunya yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara, ketika kita diperhadapkan di dalam kondisi seperti ini, apa yang paling penting? Tubuh jasmani kita atau tubuh rohani kita? Soul, jiwa atau roh kita? Mana yang lebih penting? Kalau kita diperhadapkan seperti janda miskin ini. Wah, mungkin orang-orang akan berkata, Pak Martinus, itu tidak mudah. Memang tidak mudah. Itu bukan hal yang gampang. Itu tidak mudah bagi janda miskin di Sarfat. Itu juga tidak mudah bagi saudara dan saya. Ketika kita diperhadapkan di dalam kondisi seperti ini. Bahkan pandemi seperti ini. Bagaimana kita memilih? Apakah kita memilih body atau soul? Kita memilih tubuh jasmani atau tubuh rohani? Mana yang kita pilih? Pak Martinus, ini susah sekali. Jadi saya nggak bisa beribadah hari Minggu. Saya harus cari uang. Betul, memang sulit. Tetapi apakah di dalam 7 hari itu kita nggak bisa memberikan waktu untuk Tuhan, untuk beribadah? Sampai karena untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani kita, kita tidak punya waktu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, aku sudah menyediakan berkat itu waktu kamu tidur. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita beriman kepada Dia, maka Tuhan sedang menyediakan bagi hidup saudara dan saya. Di dalam masa pandemi ini ada yang dipecat, ada yang usaha terbengkalai, ada yang usahanya benar-benar mati. Saya tahu itu tidak mudah, saya tahu itu sulit, tetapi justru momen-momen seperti ini, kita harus datang kepada Tuhan. Momen-momen seperti ini kita justru membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan adalah sumber daripada segala sesuatu. Sumber daripada apa yang kita butuhkan. Jangan lari daripada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, circumstances or commands. Keadaan, kondisi, atau perintah. Di dalam bagian ini kalau kita melihat, apa yang terjadi? Yesus 40 hari 40 malam belum makan. Dia lapar, dia butuh makanan. Dia di padang selama itu panas. Setiap orang akan tergoda. Masalahnya adalah dia punya power. Dia punya kuasa. Dia punya kemampuan untuk mengubah roti, batu itu menjadi roti. Apa salahnya? Di dalam kondisi yang lapar. Iblis mengantar Yesus. Mau membawa Yesus untuk fokusnya tuh teralihkan. Tetapi lebih kepada fokus kepada diri kondisimu. Kondisimu itu sedang lapar. Kondisimu itu membutuhkan makanan. Kamu harus makan. So simple. Ubah batu jadi roti. Kamu bisa memuaskan yang kamu butuhkan. Selesai. Tetapi dalam bagian ini menarik. Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Tuhan Yesus tidak mendengar suara iblis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kenapa dia ada dalam padang gurun. Roh membawa dia ke sana. Bapa memerintahkan untuk dia di sana.
Bapa yang perintahkan dia di padang gurun. Bapa yang perintahkan untuk apa? Dia datang ke dunia ini. Yesus punya tugas. Dia mengemban perintah dari Bapanya. Sehingga dia tidak peduli dengan kondisi dirinya. Dia tidak peduli dengan keadaannya. Dia tidak mau mendengar suara daripada iblis. Dia hanya mau mendengar suara daripada Bapanya. Bapanya yang memerintahkan dia di sana. Bapanya yang memerintahkan dia datang ke dunia ini. Ketika mempersiapkan bagian ini, saya jadi mengingat akan kisah Petrus. Di dalam Matius 14, dikisahkan bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Selesai, maka Tuhan Yesus suruh pulang orang-orang. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya menyeberang. Kemudian dia naik ke bukit berdoa seorang diri. Tengah malam terjadi badai di tengah-tengah perjalanan daripada murid-muridnya. Perahunya diombang-ambingkan. Ya. Kemudian Tuhan Yesus yang menyuruh mereka. Dia tahu mereka sedang dalam kondisi di mana mereka mengalami badai. Yesus datang. Tentunya untuk menolong. Tetapi apa yang murid-murid lihat? Hantu, itu hantu, itu hantu. Tetapi Yesus berkata, ini aku. Ada seorang murid yang luar biasa. Yang berespon dengan iman pada saat itu. Tuhan, jika itu engkau, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Kata Yesus, datanglah. Yesus perintahkan kepada Petrus untuk datang. Dan apa yang terjadi? Petrus berjalan di atas air. Petrus keluar dari perahu, kemudian dia berjalan menuju ke arah Yesus. Dia berjalan di atas air. Luar biasa sekali kalau kita bisa ada di tengah-tengah di sana ya. Kita coba bayangkan ya, kita ada dalam perahu menjadi salah seorang murid dan melihat Petrus itu keluar dari perahu berjalan di atas air. Luar biasa sekali. Tetapi dikatakan ketika dia merasakan ada angin, maka dia mulai tenggelam. Apa yang terjadi? Dia sadar kepada keadaannya. Dia sadar kepada kondisi dirinya. Wow, badai masih ada. Badai belum berlalu. Ini badai masih ada. Dia lupa siapa yang perintahkan dia. Datanglah Tuhan Yesus. Lebih menarik lagi dalam bagian ini adalah apa? Waktu Petrus itu keluar dari perahu, dia berjalan menuju Yesus. Ya, dia berjalan misalnya jaraknya 10 langkah. Dia paling tidak sudah berjalan 5 langkah. Berarti dia sudah semakin dekat dengan Yesus. Jadi Petrus itu tenggelam justru bukan karena dia jauh dari Yesus. Petrus tenggelam ketika dia sudah dekat dengan Yesus. Menarik sekali bagian ini. Banyak orang Kristen merasa dekat dengan Yesus, tetapi mengalami kejatuhan-kejatuhan. Karena apa? Melihat kepada kondisi diri, situasi diri, keadaan di sekeliling. Momen pandemi membuat kita begitu mengalami kesulitan. Tetapi apakah momen pandemi bisa menjauhkan kita dari Tuhan? Tidak. Momen pandemi bisa mendekatkan kita dengan Tuhan. Tetapi jangan hanya dekat secara fisik, merasakan Tuhan ada. Tetapi kita tidak mendengar suaranya. Yang paling penting adalah kita dekat dengan Dia. Kita menikmati Dia dan kita mendengar suaranya yang berbicara di dalam hidup kita. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, datanglah.
Petrus berjalan di atas air. Tetapi dia tenggelam karena dia tidak percaya kepada Yesus. Saudara, di dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, banyak masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita jadi orang yang bisa jadi punya waktu, sering baca Alkitab, sering berdoa. Tetapi apakah kita betul-betul dekat dengan Yesus dan mendengarkan suaranya? Karena itu yang Tuhan Yesus mau. Datanglah, mendekat, menikmati dia, mendengar dia secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa terus mendengar suara Tuhan? Hal pertama dan terutama adalah membaca firman Tuhan. Hal pertama dan terutama adalah membaca firman Tuhan. Sebagai penutup ini, di dalam bagian yang kita baca ini, pasal 4 ini, ayat 4, ayat 7, ayat 10, 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu pakai apa? It is written, it is written, it is written. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Hanya dengan membaca firman Tuhan, kita akan terus dekat dengan Tuhan. Dan terus bisa mendengar suaranya. Karena Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, belajar daripada Tuhan Yesus. Untuk melawan iblis, kita membutuhkan firman Tuhan. Untuk melawan iblis, kita membutuhkan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Allah tahu yang kita butuhkan. Dia tahu segala pergumulan hidup kita. Nantikanlah Tuhan. Karena dia sedang bekerja dan berkarya bagi hidupmu. Percayalah kepadanya. Datanglah kepadanya. Dan yang ketiga, jadikan Tuhan yang terutama lebih daripada apapun. Dan nikmatilah Tuhan sepanjang hidupmu. Dia adalah sumber daripada segala berkat. Dia adalah sumber daripada segala yang kita butuhkan. Mari kita datang kepadanya. Dia sedang memanggil saudara dan saya. Datanglah, datanglah. Mari kita datang, percaya dan menikmati dia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami sudah renungkan bersama boleh menjadi kebenaran yang boleh menguatkan kami semua ya Tuhan. Meneguhkan iman kami supaya kami terus semakin percaya kepada Engkau. Kami terus belajar daripada Engkau, sempurna memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Dan terus kami mengutamakan bahwa tubuh rohani lebih utama, Tuhan lebih utama daripada kami. Dan biarlah kami boleh taat kepada perintah-Mu, firman-Mu, dan terus mendengar suara-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, Tuhan begitu mengasihi kita. Dalam susah maupun senang, Dia senantiasa ada dan berjalan bersama dengan kita. Patutlah kita bersyukur karena begitu besar berkat-Nya dalam hidup kita. Mari saat ini saya mau ajak kita semua untuk boleh memberikan persembahan. Kita mau naikkan pujian, kidung pujian bagimu dalam bahasa Mandarin. Ken Fu Shangti, Chiu Ni Lai Ting. 不长地求你来听，我要一生来赞美你的名，你的教训我要听，你的话语我要听。主啊，你的慈爱我知道，我的家。
有主同在，我不害怕。主啊，主啊，我爱你。主啊，主啊，我爱你，愿我一生想着你，用我的歌声将颂赞美你。主啊，主啊，我爱你，愿我一生见证你，愿一切荣耀都归给。 Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku serahkan hidupku. Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku serahkan hidupku. Selamanya ku nyanyi memuji-Mu. Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku bersaksi bagi-Mu. Segala kemuliaan 主啊，我爱你。Sambil bangkit berdiri jemaat sekalian. 主啊，主啊，我爱你，愿我一生献给你，用我的歌声将颂赞美你。主啊，主啊，我爱你，愿我一生见证你，愿一切荣耀都归给。 Segala kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan Sekali lagi katakan segala kemuliaan bagi Tuhan. segala kemuliaan bagi-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah kami semakin hari boleh semakin rindu untuk membaca firman-Mu. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mengembalikan sedikit daripada berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau yang mau pakai tangan-tangan yang akan mengelolanya. Biarlah sungguh boleh memajukan gereja kami, boleh berdampak bagi lingkungan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah ini juga Tuhan. Biarlah Engkau yang berkenan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, kita diberkati oleh firman hari ini, bagaimana kita melatih diri untuk mendengar suara Tuhan atau suara manusia atau suara daripada lawan daripada Tuhan, yaitu hantu Tuhan. Ya, lawannya Tuhan adalah hantu. Nah, saudara, ada satu pengumuman yang penting minta perhatian daripada saudara. Setelah 8 bulan saudara kita melakukan live streaming di GKY Sunter ini, dengan sangat menyesal kami mengumumkan bahwa mulai minggu depan kita nggak ada live streaming saudara. Ya, kita akan berhenti semuanya, jadi tidak ada lagi live streaming. Jadi saudara nanti boleh beribadah mencari channel-channel daripada GKY lain. Kenapa saudara? Karena ada para pelayan-pelayan yang punya anak-anak kecil takut ya, karena anak-anaknya masih kecil di rumah, jadi beresiko kalau datang ke gereja melayani Tuhan, kemudian nanti pulang ke rumah takut anak-anak tertular gitu ya. Ada juga yang karena di rumah ada orang tua, jadi mereka juga sudah mengajukan ke bidang ibadah bahwa mereka nggak melayani lagi ya. Para pianis, singers juga demikian, karena makin meningkat akan jumlah orang yang sakit di Jakarta, maka mereka mengatakan tidak boleh lagi, nggak bisa datang lagi ke gereja untuk melayani Tuhan. Jadi dengan sangat menyesal saudara, kita mengatakan mulai minggu depan tidak ada lagi live streaming ibadah di GKY Sunter. Tunggu dulu saudara, ya itu hoax, ya itu beritanya nggak benar. Saya hanya membayangkan saudara, kalau di gereja seluruh jemaat punya sikap hati yang demikian. Tidak ada yang berani ke gereja untuk melayani, tidak ada yang berani datang menjadi liturgis, tidak ada yang datang untuk melayani sebagai pemusik, keyboard dan lain-lainnya, maka gereja nggak ada orang saudara.
kita nggak beribadah. Ya, nah saudara kita mari, ya saya mendorong kita sekalian. Saya tahu banyak di antara kita yang setiap hari masih kerja, setiap hari ke kantor, setiap hari ke toko, ya. Tapi ke gereja, saudara nggak mau, saudara takut, saudara ini. Ya, sebenarnya di gereja ini aman saudara ya, pintu di samping dibuka, pintu jendela di belakang di ruangan ini dibuka, kita pasang kipas angin, tarik udara ke belakang. Jadi di ruang ibadah ini sirkulasi terjadi saudara. Nah kemarin kita bersyukur kepada Tuhan, Pak Sutri sudah merayakan ulang tahun yang ke-20. Nah di dalam perayaan Pak Sutri itu penekanannya saudara, kita ingin bahwa keluarga-keluarga itu bertumbuh, keluarga-keluarga itu berubah. Keluarga itu mengalami akan pengalaman bersama dengan Tuhan dan mereka melayani Tuhan. Ya, bagaimana mereka dan kita mendorong ya jemaat untuk ikut di dalam komunitas akan pemuritan yang ada di melaluinya, di sana kita bertumbuh. Saudara, saya bersyukur hari ini melihat para pelayan. Ya, saya di belakang tadi duduk, saya sangat terharu gitu ya. Kita ada lihat Pak Polin dengan Bu Dewi ya melayani. Kemarin mereka juga di sini untuk merayakan ulang tahun Pak Sutri bersama-sama. Liturgis kita hari ini saudara, ya Ibu Ailin, itu kemarin seharian di gereja. Dari jam berapa? Jam 11 atau jam 12 sampai sore. Latihan untuk KU1 ini, latihan untuk perayaan HUT Pak Sutri. Dan bahkan menjadi narasumber dari Pak Sutri. Dia di rumah ada 2 anak kecil saudara. Ya, tetapi di dalam akan kerinduan melayani Tuhan kita beriman, kita datang ke gereja bukan sembarangan. Kita bukan tidak menjaga protokol kesehatan, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, oleh sebab itu saudara, mari ya kita bisa memberikan hidup kita untuk pekerjaan kita hari-hari di masyarakat, untuk kepentingan diri kita. Mari untuk Tuhan juga kita beri yang terbaik. Kita sangat kurang pelayan-pelayan pada saat ini saudara ya. Oleh sebab itu saudara lihat bergilir terus orang yang sama yang melayani Tuhan. Mari saya mengundang saudara-saudara yang pelayan-pelayan Tuhan, mari kita sama-sama tetap menjaga diri, tetap protokol kesehatan, tapi juga tetap melayani Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah, saudara, hari Minggu pertama Desember ada perjamuan kudus. Jadi bagi saudara yang belum ambil roti dan anggur, harap bisa segera mengambilnya. Ya, saya nggak tahu udah berapa bulan ini dari September kita adakan. Ternyata saudara ada jemaat yang mengatakan dia nggak pernah ambil roti perjamuan, ya, dan dia ada juga yang tidak aware bahwa ada perjamuan kudus di gereja ini. Ya, saudara, kemudian berikutnya mau mengingatkan saudara untuk persekutuan Komisi Wanita pada tanggal 27 November. Dari Jumat ini ada persekutuan Komisi Wanita ya jam 2. Kemudian kelas pranikah akan dimulai Februari sampai April. Jadi bagi saudara yang akan menikah April 2021 sampai Mei 2022 harus ikut ya, harus ikut kelas pranikah ini. Kemudian saudara nanti mulai tanggal 9 Desember sudah ada perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan, dan yang pertama sekali adalah tanggal 9 Desember kita ada Natal pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Ya, bagi kita yang melayani Tuhan, saudara diundang, saudara bisa datang kebaktian doa. Malam kita tetap dengan sangat terbatas, ya kita tidak buka sampai ratusan orang, kita tetap berikan tempat-tempat yang diberi tanda untuk bisa duduk punya. Ya, kita secara PSBB pemerintah itu ruang ibadah bisa diisi 50%. Tetapi kita hanya mengisinya 15% saudara ya, sangat sedikit. Oleh sebab itu jangan khawatir, kita tetap jalanin protokol kesehatan ini dengan baik. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah ini, mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa bagi jemaat, bagi rekan-rekan, bagi saudara, bagi keluarga yang sedang susah, yang sedang sakit, yang saudara tahu, saudara juga bisa sebutkan namanya di doa saudara, dan saya akan berdoa bagi jemaat Tuhan. Ya. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau tahu akan segala kondisi daripada anak-anak-Mu pada saat ini ya Tuhan. Apa yang dialami oleh mereka, Engkau tahu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa kiranya kuasa tangan Tuhan yang luar biasa boleh menjamah dan menyertai mereka. Pelihara mereka ya Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit.
dan mereka yang sedang dalam kesulitan Tuhan buka jalan. Kami hanya berdoa kepada Tuhan yang Engkau yang adalah Allah Maha Kuasa, Jehovah Jireh. Namun kami tidak sekedar berdoa ya Tuhan untuk meminta Tuhan buka jalan, menolong. Namun Tuhan pakai kami sebagai saudara seiman, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan sesama. Kami boleh peka kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, secara khusus kepada sesama kami, keluarga besar GKY Sunter. Kami boleh saling tolong menolong. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk Richard yang saat ini ada di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang juga sudah pergi ke PMI memberikan sumbangan untuk donor darah dan lain-lainnya ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang pelihara, Engkau jaga ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Baik yang sedang istirahat di rumah atau yang sedang terbaring di rumah sakit. Mohon jamahan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan. Engkau adalah tabib yang agung. Maka kami datang kepadamu ya Tuhan, memohonkan akan doa-doa ini ya Tuhan. Kau perhatikan akan anak-anakmu yang demikian mengasihi Engkau. Dan kami percaya Engkau juga mengasihi mereka. Tuhan, dengar doa kami. Berdoa bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan. Tuhan, berikan mereka keteguhan hati. Tuhan yang menolong mereka. Bisa memberi yang terbaik bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan, masa pandemi ini. Gereja-gereja Tuhan membutuhkan rekan-rekan pelayanan sehingga ibadah-ibadah tetap bisa berjalan ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong. Jika banyak yang dapat melayani, maka banyak pelayan. Sehingga tidak perlu sebulan beberapa kali ke gereja, tapi kami bergantian. Tuhan, dengar doa kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang beriman, percaya, dan juga menghidupi, menjalani akan iman kepercayaan kami ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dengar doa kami. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan hiduplah di dalam berkat ini dan jadilah berkat bagi sesama dan bagi Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yen Yehova suvu keni pahuni, Yen Yehova setata lien quan chao ni sen keni, Yen Yehova xiani yang lien, cuni ping an, chong jin tao, yong yong yuan yuan. Amin. Silakan duduk, ibadah sampai di sini. Tuhan memberkati.